Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati para hadirin, para cendekia, para ulama. Welcome you to all in Jakarta for participant from our great countries. I hope that you enjoy and I appreciate this discussion seminar. I hope that you can sharing experience, sharing your knowledge, sharing your idea with our friend, your brother, sister here in Indonesia. For democracy, because majority of the people here can speak Indonesians, and you have interpreter there, let's speak in Indonesia to make it terima kasih atas kesempatan ini. Kalau kita bicara peradaban, tamadun, kita selalu bangga dengan masalah, selalu. Kalau bicara peradaban selalu kembali 100.000 tahun lalu atau 50 tahun. Jarang kita melihatnya masa depan. Selalu kita melihat masalah. Maka kita berbunga-bunga untuk mengatakan penemuan ini, penemuan Dr. Ibu Syria, penemuan matematika Al-Khuzaimi, penemuan ini, penemuan ini. Selesai. Kita puas dengan bunga-bunga masalah. Itu penting. Tetapi apa yang kita hadapi dengan segala bunga-bunga dengan kebanggaan ini untuk masa depan? Karena itulah apabila kita berbicara tentang tamadun, tentang peradaban, bukan hanya tentu berbicara kebanggaan masa lalu. Mari kita merencanakan kebanggaan masa depan. Saya yakin tentu semuanya menyadari akan berbicara hal itu. Sebagai ketua Dewan Masjid, saya selalu keliling seluruh Indonesia untuk melihat suasana kita. Suatu sebanyak kebanggaan kita dalam hal keagamaan luar biasa dan sulit kita tentu untuk melihatnya. Kalau kita berbicara kasus Indonesia saja, masjid di Indonesia 230.000, musallahnya surau 530.000, totalnya 800.000. Di setiap 250 orang Islam itu ada satu tempat ibadah. Itu luar biasa. Dan juga bukan hanya di Indonesia, tentu di banyak negara Islam seperti itu juga. Karena itulah saya selalu berbicara kalau ada yang ingin bicara tentang masjid, contohnya saya selalu katakan, negeri Anda berapa sih masjid? Kalau hanya ini kita lakukan hampir 1 juta ini, suatu tingkat pengamanan yang tinggi. Kita juga berbicara di sini tentang perdamaian. Karena tidak ada suatu peradaban tanpa pendidikan, tanpa ilmu pengetahuan, dan tanpa kedamaian. Setiap hari semua ketemu kita minimum, saya kira tiap hari kita mengucapkan Assalamualaikum 10 kali minimum, mungkin malah lebih. Semua orang di antara kita mendoakan keselamatan di antara kita semua. Doa kita agar ada selamat. Tapi dari 50 negara, 55 negara yang mayoritas Islam di dunia ini, saya kira yang aman tidak cukup setengahnya yang aman. Lebih daripada setengahnya itu perang internal, perang antar mereka.
di seluruh sudut di dunia ini, di mana banyak masyarakat Islam yang terjadi perang. Hari ini Syria, konflik di Mesir, di Libya, di Pakistan, Afghanistan, dimanapun negara-negara itu banyak terjadi perang. Jadi kalau kita bicara perdamaian, kita perlu berbicara internal kita, bagaimana menjaga perdamaian di antara kita, bagaimana kita mempraktikkan assalamualaikum dengan baik, dan bagaimana membantu sesama agar kita mendapat kedamaian itu. Begitu juga di Asia Tenggara ini. Di Asia Tenggara ini kalau kita lihat, hampir semua konflik-konflik justru karena masalah-masalah yang terjadi minoritas Islam di Filipina, di Thailand Selatan, di Myanmar, Rohingya. Jadi memang kita mempunyai banyak tugas-tugas yang real bagaimana mencapai perdamaian. Karena tidak ada peradaban yang baik tanpa perdamaian, keamanan yang baik dan kita semua. Begitu juga apabila kita berbicara tentang bagaimana memperbaiki kehidupan masa depan, tidak ada juga kehidupan masa depan yang baik tanpa kita bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi di masing-masing negara. Karena itu dari hal-hal itu, apa yang kita ingin utamakan dalam meningkatkan tamadun perdamaian itu, keperdaban, maka tentunya ialah bagaimana menciptakan, mendorong suatu kemajuan dan sekaligus suatu kedamaian kehidupan yang baik di negara kita atau di daerah kita masing-masing. Suatu hal yang sebenarnya tentu harus dilaksanakan. Apa inti daripada semua itu? Intinya adalah keadilan. Menciptakan perdamaian tanpa keadilan tidak akan bisa. Menciptakan kemajuan tanpa keadilan tidak akan bisa. Karena itulah maka apabila kita berbicara tentang bagaimana tamadun ialah pada akhirnya menciptakan kemajuan dengan keadilan. Itu yang harus dapat kita serahkan secara bersama-sama. Dalam hal keagamaan, Dewan Masjid Indonesia sekarang kita mempunyai suatu arah bagaimana masjid itu kita makmurkan, dari bagaimana masjid memakmurkan jamaah. Karena tidak hanya masjid harus dimakmurkan, masjid juga harus memakmurkan jamaah masyarakat. Hanya dibilang kita pada kesimpulan sederhana, mari kita melaksanakan suatu gerakan fid dunia hasanah wa fil akhir hasanah, suatu kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Karena dakwah keagamaan kita tidak seimbang pada dunia, selalu berbicara akhirat, kadang-kadang melupakan dunia itu sendiri. Padahal tidak ada, dunia adalah faktor akhirat. Tidak akan ada kebaikan akhirat tanpa kebaikan dunia. Tidak ada hasanah di akhirat tanpa hasanah di dunia. Karena itulah maka hal ini kita harus memulai keseimbangannya, menjalankan keseimbangannya. Dalam banyak hal dakwah kita, saya selalu mengatakan, Anda berbicara tentang syar'i. Apa itu syar'i? Syar'i selalu terdiri dari 3 hal, yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Hari ini hari Jumat, hampir semua khutbah Jumat selalu hanya bicara tentang ibadah dan akidah, jarang berbicara muamalah kedunia.
berusaha, ekonomi, pertanian, apapun dalam kemajuan manusia, ilmu pengetahuan. Karena itulah maka mari kita mengembangkan peradaban kita dengan juga dakwah kita dengan mengutamakan selalu 3 hal, selalu seimbang antara akidah, ibadah dan muamalah. Karena yang dinamis dalam pembahasan syar'i itu muamalah, akidah tidak dinamis. Memang hanya begitu. Ibadah tidak mengukur apa yang telah dikerjakan oleh para ahli-ahli sebelum kita. Lupakan dulu itu. Bukan tidak bukan. Tinggalkan dalam ingatan, tapi berbicara masa depan. Tak usah selalu kita membanggakan Ibnu Sina, tak usah terus membanggakan Al-Khawaizi, tak usah kita membanggakan tentang semuanya yang membanggakan itu. Perlu kita tahu, tapi kita tidak bisa hidup dengan bangga masa lalu. Apalagi universitas seperti ini. Apa beda universitas dengan museum? Apa beda? Museum melihat masa lalu, perguruan tinggi melihat masa depan. Kalau universitas selalu bergulat dengan masa lalu, maka tidak ada bedanya dengan museum. Saya tidak ingin menjadi museum, tapi ingin menjadi bahagia di masa depan. Karena itulah maka kita semua di sini yang ada di sini, mari kita membahas masa depan. Marilah kita mengoreksi diri sendiri kita. Kenapa umat ini dengan segala kita ketahui dalam perang darah. Saya bersyukur bahwa Indonesia ini satu bagian yang aman di dunia ini. Memang Islam di Asia Tenggara Islam yang sangat moderat, berbeda, minta maaf pada kawan-kawan yang hadir di Timur Tengah. Itu berbeda dengan saudara kita Timur Tengah, berbeda cara penyebaran agama. Timur Tengah banyak kelompok-kelompok, para kelompok kekuasaan. Di Asia Tenggara, karena penyebaran agama disebarkan oleh para ulama yang sekaligus pedagang atau pedagang yang sekaligus ulama, maka dia bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakatnya secara moderat. Karena para pedagang tidak ingin bertumpah darah, dia ingin bersuatu transisional. Dia selalu mempunyai hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Itulah Islam Asia Tenggara ini. Kenapa Asia Tenggara mempunyai ciri seperti itu, tanpa kekerasan. Nasi sempat moderat ini selalu dipertekan bukan dengan cara yang radikal, karena memang cirinya seperti itu. Dan Islam selalu, kalau kita ingin berbicara seperti itu, sejarahnya, fahamnya. Karena itu selalu saya sederhanakan. Ya, kalau kita berbicara Islam saja, apa yang paling sering diucapkan sering Assalamualaikum. Tapi kenapa dengan Assalamualaikum kita tidak perang? Itu adalah sesuatu yang keluar daripada doa kita kepada semuanya. Karena itulah maka dalam kesempatan ini, apabila kita berbicara tentang bagaimana kita bicara tentang peradaban, bagaimana kita bicara tentang kedamaian, bagaimana bicara yang lain, saya ingin bilang kedamaian solusinya yang tadi. Saya menyelesaikan semua hal konflik di negeri ini yang masa saya, apakah dari Poso, Ambon, Kalimantan, di Aceh, semuanya karena ketidakadilan, dan semuanya kita selesaikan setelah kita kembalikan keadilan itu di masyarakat. Tidak ada satu pun boleh melebihi yang lain. Itu yang terjadi.
dan kita menikmati kedamaian dengan cara ini. Walaupun kemudian kita timbul masalah yang juga dilaksanakan seperti itu. Memang hari ini dengan demokrasi, saya juga bangga sebanyak kepada UI, karena penggerak demokrasi yang terbuka itu mayoritasnya dari UI. Kalau orang berbicara keterbukaan, berbicara tentang kadar demokrasi, bagaimana berbicara tentang quick count, bagaimana berbicara analisis politik, justru yang paling berbicara orang-orang UI daripada UI. Mulai kita, mulai siapapun berbicara itu hanya dua, UI atau Pramadina. Jadi kita bangga, tetapi harus dibarengi juga dengan bagaimana peradaban dan kemajuan masa depan. Kita masih menunggu tentang keilmuan yang muncul untuk kemajuan dari UI ini. Tentu penting komentar politik, tapi lebih penting perlu juga komentar ekonomi, bagaimana kemajuannya, bagaimana sifat. Karena tidak ada suatu kemajuan tanpa entrepreneurship. Terima kasih kepada para kawan-kawan dari Turki. Saya selalu juga bangga bagaimana kemajuan Turki dari segi ekonomi dan juga kemajuan umatnya. Bagaimanapun kita bangga bahwa kalau di Turki, saya tadi bicara dengan Profesor Koman, kalau di sini di Indonesia, kalau bicara yang kaya, 90% yang kaya non Muslim. Kalau kita bicara tentang yang miskin, 90% orang Islam. Kalau di Turki yang kaya dan miskin orang Turki yang Islam mayoritasnya. Jadi ada keseimbangan, kita tidak seimbang. Karena itulah maka intinya ialah bagaimana kita mengembangkan, bukan hanya mengkritik kemajuan hal yang terjadi, tapi melaksanakan kemajuan itu. Bagaimana kita mempunyai peran? Apapun kita tidak berbicara peradaban. Kalau kita tidak melaksanakan kemajuan, maka kita akan ditinggalkan peradaban. Karena itulah maka, karena itu sering saya katakan di mana-mana berkampanye. Sering orang berbicara, kalau setiap ada perkawinan selalu para ulama mengatakan nikah sunnati. Tapi kalau ketemu orang para pedagang tidak pernah mengatakan an-tijarah sunnati. Padahal Rasulullah sebelum nikah dia pengusaha pedagang. Jadi sunnah yang pertama Rasulullah pedagang, bukan nikah. Cuma belakangan. Tapi dia berusaha dulu. Jadi kalau mengikuti sunnah Rasulullah, kita semua harus bergerak dalam usaha juga. Jangan hanya berpikir nikah dia bergerak. Karena itu satu hari saya hadiri suatu tabligh akbar. Saya diminta bicara di Klaten, Gunung Baizah. Sebelum saya dan Ustaz mengatakan, ada hadis yang mengatakan bahwa tempat yang paling disukai Rasulullah, dicintai Rasulullah adalah masjid. Yang paling dibencinya adalah pasar. Mungkin ada yang pernah mendengar hadis itu. Wah, saya tersinggung benar dengan. Untungnya setelah Ustaz Isai diminta bicara. Pertama saya dengan hadis tadi Ustaz mengatakan ini. Saya ingin katakan kepada seluruh jamaah bahwa hadis itu hadis dhaif. Terpilih semua orang. Karena tidak mungkin Rasulullah membenci tempat di mana dia sejak mudanya berada. Tidak mungkin dia membenci tempatnya di Mekah, tempatnya di Syam, ke pasar terus. Masa dia membenci tempat itu? Tempatnya Abu Bakar, tempatnya Utsman berada, tidak mungkin dibenci orang. Jadi kaki itu supaya jangan ada sebar-baran, pasti salah. Hadis juga mengatakan bahwa 9 daripada 10
tempat rezeki adalah di perniagaan. Mana mungkin pasar salah? Kalau kita mendengar itu nanti yang dana Cina semua. Tidak ada yang paling dalam. Peradaban ada yang diciptakan kalau peradabannya perdagangan konsumen. Jadi kita harus menggerakkan tempat-tempat ini. Hanya ustaznya yang ngomong itu tunduk. Tapi saya juga takut jangan-jangan salah menuduh orang dai. Setelah itu saya telepon Pak Quraisy, yang itu turun saya telepon di Pak Quraisy. Saya tadi bilang mencap hadis daif tadi di muka masjid. Benar itu? Oh benar. Dia bilang begini, Pak Yusuf, hukum hadis itu ialah kalau tidak logis dia daif. Begitu logikanya tidak ada daif. Apa logikanya Nabi tidak mencium pasar sedangkan dia dari pasar? Pasti salah logikanya. Dan tidak benar tadi. Maaf, terima kasih. Aman saya. Jadi, Anda juga kalian di sini harus memahami bahwa Islam itu dasarnya dua logika. Karena juga dikatakan Islam yang baik yang punya akal. Ya, ini logika. Jadi tak usah hafal terus buku kuning, logikanya juga ada penting. Kita semua nanti orang ada bikin hadis atau percaya pula ada semuanya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, marilah kita menciptakan peradaban dengan melihat masa depan. Dengan tentu butuh kebanggaan masa lalu, tapi bukan masa lalu, bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah masa depan. Kalau tanpa masa depan yang baik dan masa depan hanya bisa dengan usaha, bisa dengan ilmu pengetahuan dan kedamaian kita semuanya. Apapun yang kita bicarakan di sini, saya yakin pasti semuanya ingin yang terbaik dari kita semuanya, ingin yang lebih baik. Apapun. Karena itulah maka saya terima kasih kesempatan ini. Mudah-mudahan kita beri kesempatan yang baik untuk meningkatkan harkat budaya dan seluruh amal ibadah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.